Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan tentang hadis. Kadang kita itu kan kita akan apa itu belum belajar jauh, sehingga apakah ini status hadisnya itu sahih atau dhaif atau palsu yang bukan dan sebagainya. Nah, kenapa hadis-hadis yang populer kadang-kadang itu ternyata setelah diteliti, kemudian setelah dicermati dan ada orang yang meneliti itu ternyata hadis itu tidak sahih, padahal itu sudah terlanjur mungkin dipatwakan atau disampaikan oleh para ustadz, para kiai yang saya tidak tahu apakah beliau belum memahami tentang hadis dengan baik atau gimana, tetapi kita sebagai orang awam menerima itu kan ya sekedar menerima ya. Sebagai contoh misalnya, saya itu juga belum lama, dulu dari kecil misalnya ini contohnya Ramadan itu dibagi 3 fase, rahmatan, ampunan, dan bebas dari api neraka. Itu dari kecil sampai ya mungkin besar itu kita menerima saja itu. Nah ternyata itu habisnya dhaif dan bahkan mungkar gitu. Nah apakah yang demikian ini kalau kita sudah terlanjur mengamalkan itu juga kita berdosa atau bagaimana? Dan kenapa itu baru bisa terungkap baru-baru gitu? Dan itu banyak sekali hadis-hadis yang ternyata hadisnya tidak sahih. Saya baru tahu belum lama itu juga ketika mendengar ada hadis yang mungkin sudah banyak yang diamalkan, yaitu tentang sholat suruk suruk itu yang sholat libur itu. Itu ternyata hadisnya itu tidak dhaif. Nah padahal itu dari dulu itu juga teks hadisnya seperti itu yang tidak sempurna itu. Nah itu bagaimana itu ya? Kok bisa demikian gitu? Apakah ilmunya tentang penelitian hadis itu baru bisa terungkap sekarang atau bagaimana? Terima kasih. Pertama, kenapa ada sekian banyak hadis dhaif yang dulu tidak diketahui sebagai hadis dhaif dan dipercaya begitu saja sebagai hadis yang lalu dijadikan pegangan. Lalu belakangan baru diberitahukan hadis ini dhaif, hadis ini mungkar, hadis ini palsu. Sebab yang pertama adalah berkaitan dengan status hadis dhaif itu bisa dipakai atau tidak. Itu berkaitan dengan masalah ini. Para ulama mengatakan bahwa hadis dhaif itu jika bukan dijadikan sebagai dasar untuk akidah keyakinan atau tidak dijadikan dalil pokok untuk persoalan hukum, tetapi untuk fadhailul amal, memotivasi orang untuk beramal, maka secara umum para ulama membolehkan, walaupun ada catatan. Artinya dengan adanya kebolehan ini maka menjadikan para ulama menyampaikannya jika itu berkaitan dengan fadilatul amal ya, walaupun catatannya harus perhatikan, catatannya adalah kedhaifannya tidak parah ya. Dari tidak parah itu jika tidak masuk dalam 3 kategori dulu kita pernah sampaikan, hadis maudhu, matruk, mungkar. Kalau tidak masuk 3 kategori ini maka dhaif dia masih bisa diterima. 2, hadis dhaif itu isinya, sanadnya, kontennya itu didukung oleh dalilan yang lebih kuat, sehingga justru yang hadis dhaif tadi terangkat derajatnya menjadi sahih li ghairihi atau hasan li ghairihi. Kalau terpenuhi syarat ini hadis dhaif sampaikan tidak jadi masalah. Karena itu ya maka sangat mungkin ulama tetap menyampaikannya. Nah, hanya tatkala menyampaikan, sebagian ulama mungkin tidak menjelaskan secara terperinci tentang kedhaifan hadis tersebut dan hanya dipergunakan sebagai penguat dari dalil lain yang sahih. Umat itu hanya menerima adanya hadis tersebut. Nah,
Terlebih hadis-hadis dhaif, apalagi berkisah tentang isinya tentang kisah keutamaan amal, itu umumnya menarik. Ya, contoh ada kitab yang dijadikan rujukan di hampir semua pesantren, isinya kisah-kisah. Baca itu senang sekali. Judulnya Durratun Nasihin. Ya, Durratun Nasihin itu hampir setiap pesantren ngajarin ini. Isinya kisah-kisah buat orang itu biar beramal, semangat beribadah. Ya. Tapi kitab ini sudah diteliti. Ustaz Dr. Lutfi Fathullah yang dulu ngisi di TVRI kajian kitab kuning itu. Beliau meneliti disertasi S3-nya Durratun Nasihin. Beliau mengatakan sebagian besar riwayatnya itu dhaif, palsu, bahkan kisah fiktif. Beliau cerita seandainya disertasi saya diterjemahkan kita geger. Ya, tapi itu ilmiah, belum meneliti betul kualitas hadis-hadis dan riwayat di kitab Durratun Nasihin. Ya, kisah-kisah fiktifnya karena membuat orang semangat gimana? Nah, problemnya kalau ini apa dhaif yang parah, nggak boleh dinisbatkan pada Nabi. Atau kalaupun tidak parah, harusnya diberitahukan tentang kedhaifan. Problemnya kadang-kadang tidak disebutkan kedhaifan hadis tersebut. Dhaif itu bukan berarti pasti bukan berasal dari Nabi, bukan. Tapi kecil kemungkinan berasal dari Nabi karena setelah diteliti ada orang yang tidak bisa jadikan pegangan bahwa itu benar-benar berasal dari Nabi. Sehingga kalau ada penguatnya justru terangkat. Kalau hadis tentang tadi Ramadan dibagi 3 bagian itu memang dhaif yang parah. Ya, Imam Asy'uti menulis hadis yang makruh, Syekh Albani menulis hadis yang munkar, tidak bisa dibahas. Tapi kalau sholat sunnah syuruk ada hadis yang dhaif, ada yang sahih. Kalau ada yang dhaif sahih isinya sama, kontennya sama, justru yang dhaif terangkat derajatnya menjadi sahih riwayat boleh dijadikan amalan. Ya, jadi tidak perlu khawatir kalau diantaranya yang saya baca di kitabnya Dr. Sayyid Muhammad Nuh. Ya, hadisnya sahih dan hasan dalam takhrij. Takhrij itu proses penelusuran sumber penukilan hadis dari kitab-kitab ini. Ya, dan derajat hasan dan sahih ada berkaitan dengan surat-surat. Nah, saya kira itu diantara sebabnya kenapa sampai musibah. Kalau untuk mengamalkannya, misalnya contoh misalnya kalau kita doa makan itu kan dari dulu dari kecil barik Allahumma barik lana itu kan. Ya, tapi ternyata hadisnya cukup bismillah gitu. Kita mengamalkan yang sesuai hadis atau yang itu baik, soalnya kata-katanya narasinya bagus sekali. Ada keterangan yang saya dapat dari Ustaz Adi. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar, untuk doa makan hadisnya sahih. Untuk yang dhaif itu Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar, ada kalimat sebelumnya juga, tapi hadis itu berbicara tentang hubungan suami istri. Itu dhaif. Nah, orang melihat di kalimat yang sama persis pada Allahumma barik lana, dikiranya itu doa untuk ya makan, padahal yang dhaif itu doa yang dia baca berkaitan dengan masalah jimat. Itu memang dhaif, tetapi ditunjukkan nomor hadisnya setelah dia menanya. Nah, sedangkan Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar, untuk doa makan hadisnya sahih, disebutkan nomor hadis. Nah, itu tidak bukti jin itu, Pak. Ya, kadang-kadang dipakai penelitian juga ya untuk melakukan takhrijul hadis. Ya, nah, nanti tambahan keterangannya sebenarnya doa itu rangka Quran, rangka hadis, pakai bahasa Arab pun boleh. Yang tidak boleh adalah mengatakan ini doa yang diajarkan Nabi. Penisbatannya pada Nabi itu harus dipastikan sahih tidak. Ya, kalau mengatakan dari Nabi atau ngajar itu kan berarti berbohong atas nama Nabi, itu masalah doa. Tapi kalimat doanya pakai kalimat apapun, dari kalimat beliau kalau masalah doa. Pak, yang kemarin itu Pak ngasih tahu soal yang dikarang Pak Dararto itu apa itu Pak sebetulnya? Oh, apa sholat seperti Rasulullah atau sekitar itu? Sholat seperti Nabi atau sholat seperti Rasul. Jadi beliau nulis bukunya cuma kecil segini ya.
Ustaz Agung Danarto. Jadi bagusnya begitu saya. Beliau ke seluruh hadis-hadis berkaitan dengan sholat dan diberi takrij, ya, takrij penukilan hadisnya itu lalu diberi derajat sahih tidaknya, dan kesimpulan beliau ini bisa dijadikan landasan untuk beramal. Misalnya kalau rukuk ini doanya macam-macam dan hadisnya mana masing-masing ada semuanya, kualitasnya seperti apa, bisa jadikan rujukan apa tidak. Dan Pak Agung itu kan S3-nya hadis juga ya. Jadi beliau di bidang itu ya, bagus. Ada juga beliau nulis yang berkaitan dengan wudhu, juga buku kecil ya. Tapi bagus sekali karena tinjauannya dari si hadis. Pak Syakir itu juga ilmuwan hadis yang nulis buku tentang sholat juga ya. Tapi uraiannya lebih panjang lebar kalau Ustaz Syakir Jamal itu. Kalau di Ustaz Agung Danarto hanya penukilan hadis-hadis dan takrijnya dan keterangan-keterangan. Baik itu nih kita akhiri terlebih dahulu. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.